teman ngopi, hari ini hari yang spesial sekali. Ini betul-betul dadakan banget ya. Tiba-tiba Studio Ngopi Daring kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kita kedatangan siapa? Yeay, tepuk tangan dong buat Om Rido. Rido Slang ya, salah satu personel Slang yang tiba-tiba mampir ke Studio Ngopi Daring ya Pak Jube ya. Keren. Jadi kita harus ngobrol dulu nih sama Om Rido. Mumpung mampir ke Ngopi Daring, kita harus ngegali dulu nih tentang musikalitasnya. Kan kita tahu ya, kalau Slang itu legendaris gitu kan. Salah satu grup band yang benar-benar legend di Indonesia. Kita semua kenal, siapa yang nggak kenal dengan Slang. Dengan lagu-lagunya, dengan masanya yang sangat luar biasa gitu kan. Sekarang mampir di Ngopi Daring Bela Negara. Kalau misalnya mau ngobrol sedikit tentang musik nih ya. Lirik-lirik lagunya Slang itu kan selalu juga ngena banget ke masyarakat gitu kan. Nah sekarang di tahun 2021 dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, ada satu cara nggak sih dari Slang untuk bisa mempersatukan Indonesia untuk gerakan bela negara atau apapun itu dari Mas Rido atau dari Slang sendiri? Jadi sebenarnya gini, konsepnya Slang itu pertama gini, musik itu akan jadi sebagai hiburan biasa aja. Jadi sebagai sebuah hiburan aja tanpa ada misi di dalamnya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin musik secara hiburan, kita bisa aja bikin lagu tema tentang cinta dan lain-lain. Ya, yang nerima atau pendengar ya itu aja. Tapi kalau kita kasih misi misalnya, let's say kayak bela negara dan lain-lain gitu ya, karena konsepnya Slang juga ada di situ. Itu jadi kita secara nggak langsung kita sebenarnya ngasih ya let's say kita doktrin si slankers ataupun pendengar untuk berbuat yang lebih baik. Itu contohnya seperti itu. Nah, Slang itu punya empat unsur di dalam pembuatan lagunya. Pertama masalah cinta. Ya. Kedua alam. Oke. Ketiga youth movement. Keempat sosial. Itu pasti ada di setiap albumnya Slang. Jadi kalau mungkin yang dikenal banyak orang cuma lagu misalnya kayak Ku Tak Bisa dan lain-lain, itu sebenarnya cuma pelurunya. Itu pelurunya Slang buat nancap ke pendengar. Setelah mereka dapat albumnya, mereka akan bedah semuanya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau mau ngelihat perjalanan Indonesia dari tahun ke tahun, kayak saya gabung dari 97 sampai sekarang. Kalau mau lihat kondisi Indonesia 98, dengarlah album tahun 98. 99 begitu, 2000 begitu, 2001 dan selanjutnya. Berarti update terus ya? Iya, jadi kalau kayak cerita selama setahun itu. Karena Slang hampir setiap tahun bikin album kan. Jadi itu album yang kita buat tuh album perjalanan selama setahun ini apa kejadian-kejadian apa. Tahun 2000 kita bikin album Virus. Album Virus itu sebenarnya tuh kalau ambil garis besarnya kita baru sembuh dari narkoba. Itu virus-virusnya seperti itu. Tapi kita sebenarnya ingin nyebarkan virus perdamaian. Itu udah jadi trademark kita bahwa kita ingin setiap bawain lagu Virus, pasti kita selalu bilang kita ingin menyebarkan virus perdamaian ke seluruh Indonesia. Itu satu. Terus sekarang di tahun 2021 kita baru rilis juga Januari, judul albumnya Vaksin Slang. Oh ya, bener. Berarti benar-benar mengikuti apa yang sedang happening di Indonesia terjadi terus dibuatkan komunikasi melalui musik ya. Tadi kalau Zaki bilang di masa pandemi seperti ini, sebenarnya kita tuh diuntungkan dengan teknologi, juga. Jadi kita teknologi karena kita nggak bisa ketemu kan rekamannya. Jadi kita cuma ngirimin file aja. Tapi itu jadi menarik karena ini pertama kali Slang bikin di luar kita bertemu di dalam satu studio bersama-sama. Jadi Bim bikin drumnya, masuk ke Ivan bassnya, terus saya isi gitar sama Ardi dan kakak terakhir gitu. Jadi kita bikinnya seperti itu. Mas Rido, saya mau bicara masalah terkait dengan bela negara ya Mas. Jadi gini nih, setahu saya tuh kalau musik itu kan menginspirasi ya. Bagaimana dia menginspirasi kalau Slang lagi main di anak-anak muda, berarti dia menginspirasi tokoh-tokoh muda. Dia lagi menginspirasi siapa? Nah, sekarang ini kan kita tahu, tadi Mas Jeki juga sampaikan bahwa Indonesia ini sekarang nih anak mudanya nih, kaum milenialnya nih, itu lebih banyak loh daripada generasi seperti saya ini. Jadi sudah 60 berbanding 40%. Nah, sekarang ini dengan kondisi teknologi tadi Mas Rido sampaikan, luar biasa kemajuannya. Tapi ada tapinya nih. Saya melihat banyak generasi milenial saat sekarang ini
pemahaman terkait dengan jati dirinya untuk membela negara itu kecil, kurang gitu, kurang sama sekali. Entah tidak tahu atau tidak mau tahu atau bagaimana gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mas Rido nih. Tadi saya bilang kan musik itu menginspirasi. Sebaiknya sih saya rasa bisa ya dia menginspirasi. Tadi bilang vaksin, berarti kan dia menginspirasi bagaimana tuh kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana sih mengangkat moral anak-anak muda ini terkait dengan apa? Dia punya semangat bela negara, dia punya cinta tanah air kepada bangsanya nih. Bangsa ini sangat butuh sumber daya manusia yang muda-muda, gitu kan. Dia harus cinta tanah air, dia harus sadar berbangsa bernegara. Dia juga anak-anak muda ini juga mau rela berkorban, bukan cuma main-main aja. Kan gitu tuh Mas ini kan. Nah, kira-kira gimana tuh Mas Rido tuh? Jadi kalau kita balik ke albumnya Slank lagi, sebenarnya Slank tuh ada satu judul lagu yang contohnya aja nih kayak judulnya Sambar Geledek. Nah, itu sebenarnya liriknya tuh yang menarik tuh bahwa kemana aja lo hari gini masih giting gitu. Giting ya. Giting itu bahasa kita. Kemana aja lo hari gini masih giting. Kasihan kayak gitu ya. Itu salah satu contoh bahwa kita juga menyerukan bahwa mungkin sampai sekarang pun masih ada yang melabelkan bahwa Slank itu emang dulu narkoba. Tapi kita sekarang totally clean gitu. Jadi kayak kita pingin ngasih influence lagi bahwa kita pingin mungkin sebelumnya kita meracuni ibaratnya ya. Tanpa kita sadari, tapi sekarang kita pingin ngasih ngajak generasi muda bahwa kalian masih pakai narkoba. Oh, ini hari gini masih pakai gitu. Ngapain pakai gitu? Kita masih banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang lebih kita bisa, masa depan masih panjang, produktif. Terus kalau misalnya untuk bela negara, kalau buat saya sih gini, Slank tuh dari Aceh sampai Papua kita udah pernah lewat. Betapa indahnya Indonesia, betapa kaya Indonesia. Saya tuh selalu bilang ke anak-anak muda di daerah-daerah itu bahwa yang paling pertama, hal yang utama adalah kenali potensi daerahnya sih Pak. Itu yang paling simpel. Saat kita tahu potensi daerahnya, mereka akan berusaha untuk menjaga dan secara ekonomi mereka juga akan mencari nih. Kadang-kadang orang daerah nggak tahu potensinya apa, karena dia pikir bahwa keindahan alam ini udah lahir, dari dia lahir udah ada gitu. Tapi sebenarnya ini kan pemberian Tuhan dan itu harus dijaga kan gitu. Nah, kayak di daerah-daerah tuh kalian tuh harusnya bisa bikin seperti ini loh dengan potensi seperti ini. Pendapatan hasil daerahnya tuh yang paling menarik seperti ini. Setelah mereka dapat masukan seperti itu, akhirnya mereka mencoba untuk mengembangkan gitu. Dan itu Slank tuh ada Slankers tuh ada 180 cabang. Di seluruh Indonesia ya, sampai Malaysia, Thailand, ada beberapa negara-negara lain juga. Dan kita selalu minta ke ketua Slankers itu setiap 3 bulan harus bikin report. Setiap bulan mereka harus bikin aktivitas sosial. Kalau enggak mereka diganti ketuanya. Jadi kayak misalnya kejadian di NTT yang kemarin gempa dan lain alam itu, mereka langsung turun dan mereka kasih report ke kita. Wow, itu satu bentuk bela negara yang sangat luar biasa sekali dari musisi. Ternyata bukan grup bandnya aja, tapi para penggemarnya pun digerakkan oleh si Slank ini untuk membuat sesuatu. Boleh dong nih kita ajak ngopi daring. Iya dong, it's really good loh Pak. Dan nanti ngopi daring bela negara keliling Indonesia bawanya Slank. Kan nanti mau bikin apa di benteng-benteng pertahanan Indonesia itu kan? Pertahanan Indonesia itu salah satu bentuk sejarah ya, di mana bangsa Indonesia pada saat itu bertahan ya di benteng-benteng tersebut. Tadi Mas Rido juga nyampaikan bukan hanya militernya ataupun pertahanannya, tapi untuk gudang-gudang logistik, gudang-gudang pengasapan dan lain-lain, rempah-rempah ya kan, untuk berkumpul di situ. Boleh ditonton. Iya dong, saya sih tergantung approval Pak Jubei juga ya. Oke, sekian titik gitu kan langsung. Kan IO-nya di sini. Dari barat sampai timur. Habis lebaran nih kita jadwalkan. Harus jalan. Oke, harus jalan. Sip, bela negara. Oke. Thank you banget obrolannya hari ini, luar biasa sekali. Kita banyak inspirasi juga dari Mas Rido Slank ya Pak Jubei ya. Mudah-mudahan para Slankers di luar sana juga nonton dan terus beraksi baik, aksi untuk negara Indonesia pastinya dalam bentuk bela negara ya. Terima kasih Om Rido udah hadir, terima kasih juga Pak Jubei. Ya, kita salam bela negara dulu gini. Berdiri ya, 1, 2, 3. Salam bela negara.